Siapa sangka ya guys, di balik senyum ramah Denny Sumargo di podcastnya yang selalu bikin suasana cair, ternyata ada momen yang bikin suasana berubah jadi haru banget. Bayangin aja, Denny yang dikenal tegas dan cuek tiba-tiba nggak bisa nahan air mata saat denger curhatan Melda Savitri, wanita asal Aceh yang kisah hidupnya lagi jadi sorotan seluruh negeri. Katanya, Melda cerita gimana hidupnya berubah drastis sejak menikah, sampai akhirnya diceraikan jelang suaminya dilantik jadi P3K. Denny yang biasanya tangguh aja sampai bengong, dan langsung bilang, "Masih ada ya wanita kayak kamu, Melda?" Itu bikin netizen langsung ikut tersentuh. Banyak yang bilang, "Wah, Denny ternyata hatinya lembut banget." Dan, "Melda, kamu kuat banget, salut." Nah, momen itu benar-benar jadi puncak keharuan di podcast itu, dan dari situ kisah Melda makin viral kemana-mana. Jadi gini guys, awal mula nama Melda Savitri bisa naik ke permukaan bukan karena sensasi atau cari panggung, tapi gara-gara satu postingan Facebook yang bikin netizen pada mewek. Akun bernama Rita Sugiyarti Ricentil Panggabean nge-upload video waktu Melda pulang kampung naik mobil L300 diantar tetangganya sambil bawa barang-barang seadanya. Katanya, video itu ditonton lebih dari 700.000 kali dalam waktu kurang dari 2 hari. Di video itu tetangganya sampai peluk-peluk Melda sambil nangis dan bilang, "Semoga bahagia ya Fit." Bayangin aja, suasananya kayak sinetron tapi ini beneran nyata. Banyak warganet yang bilang kalau kisah Melda ini kayak tamparan buat banyak orang. Apalagi buat yang suka anggap remeh perjuangan istri. Dari situ juga banyak yang mulai kepo, siapa suami yang tega banget ninggalin wanita sekuat ini. Nah, kalau ngomongin soal suami Melda, siap-siap aja deh karena ceritanya bikin dahi ngelipet. Jadi suaminya ini baru aja diterima jadi PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan 3 hari sebelum pelantikan, mereka ribut gara-gara hal sepele. Gak ada lauk di rumah. Iya beneran cuma karena itu. Melda bilang waktu itu dia nggak punya uang buat beli bahan makanan karena suaminya juga nggak kasih nafkah. Tapi bukannya ngerti, si suami malah marah besar dan ngeluarin kata-kata yang katanya nyakitin banget. Dari situ, ribut makin panas, sampai akhirnya Melda diceraikan begitu aja. Ironis banget ya, pas lagi mau dapet status baru, malah ninggalin istri yang udah berjuang dari nol. Yang bikin tambah nyesek, sebelum kejadian itu, Melda bahkan sempat beliin baju korpri buat suaminya pakai uang hasil jualan cabai dan sayur. Bayangin, hasil pelu sendiri buat nyenengin suami biar bisa tampil keren pas pelantikan, malah dibuang kayak nggak ada artinya. Banyak netizen yang komen, cowok kayak gitu pantes viral, tapi karena salah alasan. Ada juga yang bilang, istri begini harusnya dipertahanin, bukan disia-siain. Cerita ini makin nyebar luas, dan banyak konten kreator ikut bahas dari sisi moral dan sosial. Baju korpri yang harusnya jadi simbol kebanggaan ASN, malah jadi simbol patah hati paling dalam buat Melda. Setelah kisahnya viral, Denny Sumargo langsung gerak cepat guys. Dalam podcastnya, dia nggak cuma nangis, tapi juga janji bakal bantu Melda sebisanya. Katanya, apapun yang bisa saya bantu demi kamu dan anak-anakmu. Ucapan itu langsung disambut netizen dengan pujian setinggi langit. Banyak yang bilang, inilah baru public figure yang punya hati. Bahkan beberapa orang mulai bandingin Denny sama artis lain yang katanya cuma sibuk cari views tanpa empati. Dari momen itu juga, Denny dianggap bukan cuma host, tapi penyelamat hati orang-orang yang hancur karena kisah hidup kayak Melda. Di sisi lain, gosip pun mulai panas nih. Banyak yang penasaran siapa sih sebenarnya suami Melda itu dan kenapa bisa segitu tega. Katanya dia sempat dikenal pendiam tapi ternyata punya ego tinggi. Bahkan ada kabar kalau setelah diangkat jadi P3K, dia malah deket sama wanita lain di tempat kerja. Walau belum ada bukti kuat, tapi netizen udah keburu menghujat. Grup-grup gosip di Facebook dan TikTok rame banget bahas suami Melda yang lupa diri. Beberapa akun gosip besar bahkan bikin konten komparasi. Katanya, dulu jualan bareng, sekarang ditinggal pas sukses. Aduh, kisah nyata yang rasanya kayak plot drama Korea, cuma bedanya ini di Aceh, bukan di Seoul. Tapi yang bikin salut, Melda nggak pernah balas dendam atau ngomong kasar tentang mantan suaminya. Dia cuma bilang, "Saya ikhlas, mungkin Allah punya rencana lain." Kalimat sederhana, tapi dalam banget. Banyak warganet yang langsung nulis komentar,
wanita sekuat ini harusnya dapat kebahagiaan besar suatu hari nanti. Bahkan beberapa lembaga sosial katanya udah mulai nyari cara buat bantu Melda, entah lewat donasi, pekerjaan, atau tempat tinggal yang lebih layak. Dari korban perceraian, kini dia jadi simbol kekuatan perempuan di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik lagi, setelah podcast itu tayang, viewersnya langsung meledak guys. Dalam waktu kurang dari 24 jam, cuplikan momen Denny nangis nembus ratusan ribu views di berbagai platform. Netizen sampai bilang, podcast Densu kali ini bukan cuma konten, tapi refleksi hidup. Banyak yang mulai introspeksi, terutama para suami, soal gimana menghargai pasangan yang udah berjuang di balik layar. Bahkan ada yang bilang, kalau bukan karena video ini, saya nggak sadar istri saya capek. Gila, efek viralnya bukan cuma bikin heboh, tapi juga bikin banyak orang belajar empati. Tapi tunggu dulu, gosipnya nggak berhenti di situ. Ada kabar kalau setelah podcast viral, beberapa brand mulai ngelirik Melda buat kolaborasi atau testimoni. Katanya, salah satu brand baju muslim bahkan pengen ngajak dia jadi model kampanye perempuan tegar. Kalau beneran kejadian, bisa jadi titik balik hidup Melda yang dulu cuma jualan cabe, sekarang bisa tampil di layar nasional. Banyak yang bilang, Tuhan punya cara balas sakit hati seseorang dengan cara paling indah. Dan Melda bisa jadi bukti nyata bahwa kebaikan gak akan sia-sia. Terakhir nih, pelajaran besar dari gosip yang berubah jadi inspirasi ini, jangan pernah remehkan seseorang yang kelihatannya lemah. Kadang justru mereka yang paling kuat bertahan di badai. Kisah Melda dan Denny ini bukan cuma tentang air mata, tapi tentang harapan baru, tentang bagaimana empati bisa mengubah hidup seseorang. Netizen pun menutup cerita ini dengan satu kalimat yang viral banget. Hari ini Melda diceraikan, tapi besok dia dilantik jadi wanita paling kuat di Indonesia. Dan jujur aja, siapapun yang dengar cerita ini pasti setuju, hidup memang penuh drama. Tapi kadang, drama itulah yang membuka mata kita tentang arti ketulusan sesungguhnya.